Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Hadirin urunsi tuan sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Urunsi kitanya bersama Abi Imam Masjid yang kitanya muliakan. Alhamdulillah Allah, Abi diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, mudah-mudahan berbimbing kitanya bersama. Yang mulia panitia masjid, juga yang mulia kepada guru-guru baik pimpinan dayah, pimpinan balai pengajian, dan kepada seluruh para hadirin, abu-abu, dungku-dungku, urunsi ulun tuan sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, tanpa kita sadari bersama bahwa kita berada bak 27 Rajab. Ketika kita berada di dalam bulan Rajab, lebih-lebih bahura 27 Rajab, terbayang kita akan sebuah peristiwa besar yang terjadi rumasa Rasulullah SAW yang dinamakan peristiwa tersebut Isra dan Mi'raj. Perjalanan yang begitu jauh dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, ditempuh sampai terus ke dihba Allah yang Maha Kuasa. Lalu ada satu perintah yang Allah wajibkan kepada umat Muhammad kita bersama, yang perintah tersebut dinamakan sholat sehari 5 waktu. Maka ada yang berbahagia, timbul pertanyaan bahwa yang berbahagianya, kenapa Rasulullah SAW sampai di Isra dan Mi'raj oleh Allah? Sebagai jawaban, karena pada tahun tersebut Rasulullah mendapat duka cita yang begitu mendalam, sehingga disebut tahun tersebut Amul Huzni, tahun duka cita. Kenapa Rasulullah sampai berduka cita? Karena Rasulullah nejok wadrau urang yang paling beliau cinta. Bukan hanya Rasulullah cinta kepada wadrau urang tersebut, tapi juga wadrau urang yang pun sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So yang pertama nunggu Abu Talib, pamannya. Dalam syarah Nabawiyah menulis meninggal Abu Talib di dalam bulan Rajab. Walaupun berbeda pendapat para ulama tentang meninggalnya Abu Talib, tapi
Nabi di dalam sirah Nabawiyah menulis meninggal Abu Talib di dalam bulan Rajab. Dukna jasa Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dukna trip Abu Talib dengan Rasulullah. Umur 1 bulan Rasulullah disusui oleh ibunda Aminah. Bulan yang kedua disusui oleh Suwaibah. Bulan yang kelain dicok oleh Halimatus Sa'diyah. Di saat umur bulan dicok oleh Halimatus Sa'diyah, Rasulullah berada dengan Halimatus Sa'diyah bertahun. Lalu Rasulullah dicok pulang oleh ibundanya yang tercinta Aminah. Dunadret tunggu 2 tahun, umur Nabi 6 tahun, Aminah nuwaballah. So yang cok lang tunggu kakeknya Abdul Muttalib. Dunadret 2 tahun, umur 8 tahun Rasulullah. Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah pun nuwaballah. Dari umur 8 tahun Nabi dicok oleh Abu Talib sampai umur Nabi 50 tahun. Menyamakan 22 tahun Rasulullah bersama Abu Talib bukan waktu yang singkat. Banyak hal-hal yang teringat jasa Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu jasa Abu Talib kepada Rasulullah, pernah bahasa Taurau, kafir Quraisy dia ganggu Rasulullah. Kafir Quraisy dibenci Rasulullah, dihina Rasulullah. Abu Talib berada di saf yang paling depan untuk membela Rasulullah sampai Abu Talib negun Pak Abu Lahab, hai Abu Lahab, jangan pernah engkau ganggu Muhammad. Apabila engkau ganggu Muhammad, maka lu sebagai lawan ganda. Begitu besar jasa Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib nuwaballah menyeluruh banyak. Hadap kemudian dalam sirah Nabawiyah 2 bulan dah meninggal Abu Talib. Di dalam bulan Ramadan meninggal istri yang beliau cinta, Ummi Khadijah. Ummi Khadijah pun sangat berjasa di dalam kehidupan Rasulullah. Ubena harta Ummi Khadijah, abe nipa abe bah jalan Allah. Sampai-sampai bahasa Taurau Ummi Khadijah negeri bahasa kau. Negeri. Kepada Rasulullah dah hampiri Ummi Khadijah. Apa kata Rasulullah? Wahai istri long yang long cinta, kerja negeri, kerja nemau. Dijawab oleh Khadijah, ya Rasulullah, ada siapa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, mungkin Khadijah. Ni hana sebab mungkin ketakli. Takli kata hai Khadijah dikarenakan harta kabeh domba kabeh bak jalan Allah. Apa jawaban Khadijah? Ya Rasulullah, emang lu beli lu mau karena harta lu kabeh bak jalan Allah, tapi yang jadi beli lu kan karena harta lu kabeh yang membuat lu beli pakai ke harta lu hanale kibacara lu bantu drone untuk menyampaikan agama Allah. Ya Rasulullah, seandainya Rasulullah berada pada satu perperangan di mana waktu perang, nebedah drone neblung itiup le musuh-musuh drone sehingga berhadapan dengan sebuah lum yang bahasa bedanya dengan sebuah pare di mana lum tersebut tidak ada jembatan. Ambil tubuhku ya Rasulullah, jadikan sempatan sebagai jembatanmu ya Rasulullah. Begitu cintanya Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dengan meninggalnya Abu Talib, dengan meninggalnya Khadijah, Rasulullah mendapat duka yang paling mendalam. Ternyata Hansib hinan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggal Abu Talib, dengan meninggalnya Khadijah, kafir Quraisy semakin berani diganggu Rasulullah. Kafir Quraisy semakin berani dihina Rasulullah. Kafir Quraisy semakin berani dicela Rasulullah, dimaki Rasulullah, difitnah Rasulullah, bermacam-macam tuduhan dekat ke tubuh Rasulullah. Sampai Rasulullah nebluung, nebluung ukut Taif. Nabi kira Rasulullah
Ketika ke kota Taif, Rasul akan disambut dengan ternyata Hanan ke kota Taif, Rasul dimusuhi, Rasul dihina, Rasul dicela, Rasul dimaki. Malah ijok unta ihram ada tubuh Rasulullah. Malah ijok kerikil-kerikil ihram ada tubuh Rasulullah. Ijok badai ihram ada Rasulullah. Sampai kena bak katok Rasul bak tumitnya berdarah. Zaid bin Harisah nebeluk Rasulullah. Awak kafir di kota Taif semakin berani ihram ada Rasulullah. Sampai Zaid bin Harisah kena bak ulai roh darah mengalir di atas muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda Rasul dengan Zaid bin Harisah neblu. Hanamu karena kafir mandung tengah diincar Rasulullah untuk dipoh. Ngempun neblu Rasulullah dari Mekah ke kota Taif ngentapak perjalanan yang begitu jauh 60 mil. Istilah bahasa dina geblu Rasulullah bawa dengan dari Lok Semawai, dari Tunda ke Dehu Samalanga. Adih anu yang kasui. Sungguh luar biasa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nemudah Rasul neblu di kota Taif. Sehingga Rasul nebiu diubah anggur. Tengah-tengah nebiu di sini ke Rasulullah mengadu Allah. Ya Allah, Lu ya Allah han mampu ujian yang kali jo kelung ya Allah. Uronyo lung hanapa lu mengadu ujian yang kali jo kelung ya Allah. Menyabrokan apa lu mengadu bak rumah Dol Khadijah, uronyo Khadijah kan jo pula. Brokan apa lu mengadu bak paman lung Abu Talib hanade ya Allah kan jo pula. Di mana tempat aku mengadu ya Allah? Hanade kemudian Rasulullah berada di bawah pohon. Di saatnya Rasul hanalom kena makanan, hanalom menjadi perut yang begitu gerah terasa. Datanglah seorang pemuda yang nama pemuda tersebut Adas. Ikalan sidro pemuda yubak kaya ija Adas seraya ime poh anggur. Ijo poh anggur tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Adas? Wahai pemuda, nyempat nabuh kaya ni baju. Ni coba kaya ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni baju syariah ni Bismillahirrahmanirrahim. Ketika yang terdengar di telinga atas, ngedanya Rasulullah, hai pemuda, saudara ni, handam pernah lung dengar ucapan yang keluar daripada lisan rana. Apa jawaban Rasulullah? Lung sirah Nabi. Long sirah Rasul yang diutus oleh Allah. Ditanya oleh Rasulullah, man ronsau? Lung Adas yang berasal di Nawi, kampung Lung di Nawi. Dengar Rasulullah, di Nawi nasirun Nabi awal yang diutus oleh Allah. Negeri Rasulullah, wahai Adas, awal na saudara lun hina. Di mana saudara lun yang diangkat oleh Allah sebagai Nabi, sebagai Rasul. Yang nama saudara longnya Yunus bin Matta. Di mana Yunus bin Matta pada sampaikan agama Allah, dia dibenci oleh kaumnya, dihina, dicela, dimaki, dicaci berbagai macam. Di atas tubuh Yunus bin Matta, sehingga Yunus bin Matta terpaksa harus neblu berada dengan sebuah laut, dalam laut, berhadapan dengan perut ikan yang gelap, berhadapan dengan tengah malam, berhadapan dengan gelapnya lautan. Seolah-olah Allah menekan Mbak Nabi, hai Muhammad, ujian yang lonjok ke gada hai Muhammad hana seberapa yang pernah lonjok kepada seorang Nabi, seorang Rasul yang namanya Yunus bin Matta, hana seberapa wahai Muhammad. Sehingga Rasulullah SAW ketika ingat ujian yang pernah menuju kepada Yunus bin Matta, Rasul semakin semangat. Kepada Rasulullah nejak hoja hana mohoja karena Rasul dibenci oleh umatnya. Sehingga hana kemudian Allah diterima doa Rasulullah.
Bahwasanya malaikat Jibril menghampiri Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, uranya hai Muhammad, doa kata hai Muhammad kau diterima oleh Allah. Silakan Muhammad, doa kata pegah ba Allah karena uranya nalung me malaikat Jibril, malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, apa harapanmu? Doa kata hai Muhammad, pelungcok gunungnya, long perata upena kota Taif. Apa jawaban Rasulullah? Wahai malaikat Jibril, malaikat Jibril. Walaupun uranya kota Taif, penduduk kota Taif benci gelung, dihina lung, dicaci lung, tapi suatu saat sehingga penduduk kota Taif akan beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Begitu bagusnya akhlak Rasulullah. Walaupun dicaci, walaupun dihina, walaupun dicela, walaupun inilpo, tapi Rasul hana nebalah cela dengan cela. Rasul hana nebalah hina dengan hina. Rasul hana nebalah caci dengan caci. Rasul hana nebalah benci dengan benci. Nyukut yang perleda praktek kurangnya. Biar kita dihina, biar kita dimusuhi, biar kita dicela, dihina, dimaki, diumpat dan lain sebagainya. Tabalah sebagaimana Rasulullah hana nebalah kepada kafir-kafir kuri. Karena orang yang menghina diri kita urangnya, orang yang mencela kita urangnya, orang yang maki kita urangnya, orang yang tengah dicela oleh Allah. Kita menyana urang cela kita, urang hina kita, urang maki kita, urang fitnah kita. Baik mengapa? Karena orang tersebut tengah dicela oleh Allah, tengah dihina oleh Allah, tengah dicaci oleh Allah, sehingga oleh Allah wailul likulli humazatil lumadah, celaka bagi si pengumpat dan si pencela. Uronyo tak pada kerenyo tak dua bagi dia kupi tak umpat bisedara. Allah kecelaka. Uronyo tak dua ikut rumah tak pegah ikulanji hana beres ikulanji hana apa. Pada hari draw tu tengah dalam keadaan hana apa. Kejiat Allah kecelaka kerenyo. Coba anda bayangkan, uronyo tak dua tak umpat bisedara tu. Wadah urang siga dua ko tunggu. Malah mubluh ko. Siga tak umpat bisedara tu. Siga kepada Allah celaka. Man padinggo nanti bro tak umpat bisedara tu. Tapi ketika tak umpat bisedara tanya yang bro. Pada hari tanya yang tengah bro oleh Allah yang Maha Kuasa. Hadirin yang berbahagia, singkat cerita, Rasul Nabi Isra dan Mi'raj oleh Allah yang Maha Kuasa. Perjalanan yang begitu jauh dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa sampai duduk ke Allah yang Maha Kuasa. Nabi sebuah perintah yang diwajib oleh Allah mencintai kegiatan bersama. Perintah yang tunggu sembahyang siurau semalam 5 wadai. Ini apakah masalah sembahyang tunggu banyak mungkin karenanya umrah Jumat. Ya namun ketika Rasulullah diperjalankan oleh malaikat Jibril, banyak kejadian-kejadian yang dibukakan oleh malaikat Jibril. Nabi apa kalian bagaimana indahnya syurga. Nabi apa kalian oleh malaikat Jibril bagaimana azabnya neraka. Cuma urangnya karena wadai singkat lumpugak meduabok mentek. Di mana di dalam neraka ketika Rasulullah nekalan lemah oleh malaikat Jibril ada sekelompok manusia. Di mana manusia tersebut mulutnya dijadikan oleh Allah seperti mulut onta. Bibi kumau, bak bibi hu apui neraka. Lalu api neraka tersebut kita melamput, perut meletus. Itu biar zubur. Nanah-nanah api neraka tersebut yang Allah jadikan daripada api neraka, sehingga mereka menjerit meminta ampun kepada Allah. Sehingga Rasulullah nentanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kejiat menan manusianya dia Jibril berada dikirim oleh Allah. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, itulah segolongan umatmu waktu di dunia dia memakan
urang pajo harta ni yatim. Urang pajo harta ni yatim singa lam neraka abah gepejit lagi abah unta. Bibi kumang bak bibi huwa pun neraka ika melam ruat berdok itu bir razubur di mana Allah ciptakan nanah daripada api neraka. Izinnya udah pegang dari Rasulullah karena banyak di antara umat Rasulullah yang dipaju harta yatim. Urangnya ketika ada pegang masalah harta yatim terbayang kedanya sirah wali. Nya jika pasti dulu. Tapi berapa banyak para pemimpin hari ini, baik pemimpin tingkat desa ataupun sampai ke atas yang memakan harta yatim. Pemimpin yang korupsi jelas dia memakan harta yatim. Beda-beda nyonya karena korupsi do ada masyarakat. Padahal dalam masyarakatnya ada anak yatim. Menyamankan pemimpin yang korupsi dia sudah jelas memakan harta anak yatim. Maka bagi pemimpin yang korupsi nanti di akhirat di dalam neraka akan dijadikan oleh Allah mulutnya seperti mulut onta. Bak bibi huwa pun neraka. Kita melemprut, meletus perutnya. Yang kedua, Rasulullah dekat dalam ada sekelompok manusia di mana perutnya membesar. Dengar raya perut berduk. Lalu dekat dalam Rasulullah ada sekelompok manusia yang lain. Ijo manusianya iman bagaki iglawa lam neraka. Ngeri datang. Sehingga Nidanya Rasulullah, wahai Jibril, kejut menan ya Jibril azab yang Nabi ke manusianya. Sekelompok manusia diazab oleh Allah, perut raya berduk. Lenyan teruk dalam kelompok yang lain iman bagaki lam neraka iglawa. Nejawab oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, itulah segolongan umatmu yang dulu waktu di dunia dia memakan riba, ibadah riba. Man sabah kelompok deknya saw Jibril. Itulah para pengikut Fir'aun tempo dulu. Urang yang pajuh riba. Sehingga dalam neraka geperaya perut, beruduk perut. Lehnya ijak le pengikut Fir'aun. Imat bagaki lam neraka iglawa. Maka orang pajuh ribanya hina dadak. Duk pengikut Fir'aun yang ti lam neraka. Duk nan hina urang yang pajuh riba. Na'udzubillah. Maka oleh karena demikian hadirin berbahagia, menyelum pegah banyak karena sangat banyak azab-azab yang lain yang diberi oleh Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena demikian, mari melalui peringatan Isra dan Mi'raj. Yang pertama, mari bronyo kita tunaikan sholat. Konsep bahagia di dunia dan di akhirat salah satunya sholat. Karena ibadah sholatnya ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling utama, sampai-sampai Rasul sendiri yang diajak ibadah tersebut menempuh perjalanan yang begitu jauh dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa sampai terus ke dewa Allah yang Maha Kuasa. Ketika takbah sembahyang dausa yang cukup naraya, maka sempat sudah pegang uronyo, mudah-mudahan kita nyobronyo benerita oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallah.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين.